Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran sekolah Sabat, mari saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami ingin menyerahkan hidup kami untuk belajar, mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kami dapat mengerti dan kami dapat memahami, sehingga kami boleh membagikan dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 November 2024, dengan judul Kesaksian Orang Banyak. Nah inilah, kalau kita lihat, kesaksian orang banyak. Kalau kita lihat di sini, dan pada akhir terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan juga minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah inilah yang Yohanes telah mencatat berkali-kali pernyataan-pernyataan mengenai Yesus yang sangat berani tentang dirinya, tentang siapa dirinya dan apa yang akan dia lakukan. Kalimat yang dikutip di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38 adalah contoh di mana Yesus katakan tentang dirinya dan apa yang dia lakukan kepada semua orang yang datang kepadanya. Ini juga merupakan pengakuan yang menakjubkan, di mana ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang menghadiri pada saat itu perayaan di Bait Suci. Anggapan tentang dari orang banyak, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-53. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah nabi, seperti yang dinubuatkan pada saat Musa dahulu kala. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 19. Yang lainnya berpikir bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi hal ini membawa argumen bahwa Mesias tidak akan datang dari Galilea. Bahwa dia harus berasal dari keturunan atau berasal dari garis keturunan Daud. Dan harus dilahirkan di Bethlehem. Semua hal ini benar tentang Yesus. Bandingkan dengan Matius 1 pasal 1 sampai 2. Meskipun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini, bahkan para petugas yang menangkapnya pun dibuat bingung olehnya dan oleh kefasihan perkataannya. Banyak orang-orang Farisi menanggapi para pemimpin dengan pernyataan-pernyataan lain. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Pernyataan dari orang-orang Farisi ini memberikan kesempatan di mana kepada Yohanes untuk membawa Nikodemus yang setelah pertemuan dengan Yesus berusaha untuk melindungi Yesus dari tipuan dan muslihat mereka. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang? Sebelum ia didengar dan sebelum orang-orang mengetahui apa yang telah dibuatnya, apakah Nikodemus pernah menerima Yesus sebagai Mesias? Meskipun gambaran ini tidak membuktikan bahwa ia pernah antara peristiwa dan apa yang ia lakukan setelah Yesus mati. Lihatlah dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-39 dan juga 40. Kitab suci memberikan kita bukti di mana Nikodemus benar-benar percaya kepadanya. Inilah suatu bukti yang kuat
bahwa Nikodemus benar-benar percaya kepadanya. Jadi, jawaban dari pertanyaan mereka adalah ya. Karena pada kenyataannya, salah satu orang Farisi percaya kepadanya. Dan kalau kita baca dalam Yohanes 7 ayat yang ke-49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuklah mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi apakah yang dikatakan para pemimpin yang menunjukkan penghinaan kepada mereka terhadap orang banyak yang mengikuti Yesus? Dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil di sini? Biarlah melalui firman Tuhan atau pelajaran pekabaran sekolah sahabat kita boleh kita praktekkan. Bisa menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Mesias. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita meninggalkan pelajaran ini, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan pelajaran pekabaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami dengar, sehingga kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami dan boleh menjadi pegangan untuk kami untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kau berkati yang sudah sama-sama belajar dan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah Engkau berkati dalam masa pekerjaan, biarlah Engkau berkati dalam masa kegiatan, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi mereka dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan terkhususnya menjadi kebanggaan dan kepujian nama Tuhan. Kau berkati kesehatan masing-masing ya Bapa. Mungkin ada yang saat ini ada yang sedang sakit, biarlah Engkau boleh memberkati penyakitnya, sehingga Engkau boleh sembuhkan melalui makanan dan obat-obatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.